Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairunas. Saya dari mahasiswa Prodi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang dengan judul mekanisme deformasi untuk memperkuat polimer dan untuk memperkuat polimer. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan sendiri deformasi tersebut itu apa. Mekanisme deformasi yaitu transformasi atau perubahan suatu benda dari kondisi semula ke kondisi terkini. Makna dari kondisi ini sendiri yaitu serangkaian posisi dari suatu partikel yang terdapat di dalam benda tersebut. Atau secara lebih sederhananya, mekanisme deformasi ialah perubahan bentuk dan ukuran dari suatu benda atau zat. Sebuah deformasi dapat disebabkan oleh gaya eksternal, yaitu gaya yang disebabkan dari luar benda objek tersebut, atau disebabkan oleh gaya internal seperti gravitasi atau gaya elektromagnetik, atau perubahan temperatur di dalam benda, pemuaian biasanya ya. Lalu selanjutnya, deformasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama deformasi elastis. Deformasi elastis yaitu perubahan bentuk dari material yang dapat kembali ke bentuk semula setelah dilakukan suatu sebagai contohnya seperti diberikan suatu beban. Maka benda tersebut jika diberi beban, dia akan berubah bentuk dari bentuk awalnya berubah ke bentuk setelahnya, tetapi benda tersebut dapat kembali lagi bentuk semula. Ini dinamakan deformasi elastis. Pada kebanyakan logam, deformasi elastis hanya terjadi sampai regangan beberapa persen tertentu. Jika bahan berdeformasi melewati batas elastis, tegangan tidak dapat proporsional terhadap regangan, sehingga daerah disebut termasuk ke bagian deformasi selanjutnya, yaitu deformasi plastis. Deformasi plastis yang kedua. Deformasi plastis sendiri yaitu perubahan bentuk dari material yang tetap meskipun beban telah dihilangkan. Berbeda dengan deformasi yang elastis sebelumnya, deformasi plastis ini yaitu jika suatu benda diberikan suatu beban dan sudah melewati batas ketahanan benda tersebut, yaitu jika secara mikronya, jika benda, maka atom-atomnya yang berada di dalam benda tersebut akan putus ikatannya dengan atom tetangganya sehingga membentuk ikatan baru, dan benda tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula dari benda tersebut. Ini dinamakan deformasi plastis. Berbeda, maka selanjutnya yaitu di sini saya akan ada gambaran secara visual perbedaan antara deformasi elastis dengan deformasi plastis. Pada gambar tersebut terdapat sebuah tabel di mana jika suatu benda diberikan tegangan terus sampai garis titik-titik merah tersebut, itu adalah batas dari deformasi elastis, di mana jika sudah melewati garis titik merah, benda tersebut termasuk dalam deformasi elastis, di mana bentuk benda tidak dapat kembali ke bentuk semula, yaitu sudah mencapai beberapa persen ketahanan dari benda tersebut. Jadi dari gambar tersebut kita bisa secara visual memahaminya, perbedaan antara deformasi elastis dengan deformasi plastis. Oke, lanjut. Sebelum kita memasuki mekanisme untuk memperkuat polimer, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu polimer sendiri. Polimer adalah senyawa yang molekul besar terbentuk dari rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan atau jutaan unit pembangun yang berulang. Seperti contoh dalam bendanya itu plastik, botol plastik, styrofoam, nilon, dan yang lain-lainnya. Polimer secara visual saya akan sudah terpampang, yaitu polimer diambil dari bahasa Latin yaitu poli, banyak, meros, bagian. Berarti polimer itu adalah banyak bagian. Seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kantong plastik. Kantong plastik ini memiliki nama lain yaitu polietilen, di mana polietilen ini bisa kita termasuk ke dalam zat polimer, dan biasa kita sehari-hari kita menyebutnya kantong plastik.
Lalu ada polyvinyl chloride atau PVC. PVC atau ini biasanya terdapat dalam pipa-pipa yang ada di bangunan-bangunan yang bisa kita kehidupan sehari-hari dapat temui, dimana setiap ada biasanya kan ada pipa yang labelnya PVC, itu kepanjangan dari polyvinyl chloride, termasuk dalam polimer. Lalu selanjutnya yaitu polyethylene fluoroethylene atau teflon, atau yang biasa kita temukan di dapur rumah, yaitu pada panci-panci atau teflon yang terdapat di dapur. Lalu polimer sudah dijelaskan, maka kita akan masuk ke mekanisme penguatan dalam bahan amorf. Amorf sendiri, bahan amorf sendiri itu apa? Bahan amorf merupakan jenis padatan yang susunan atom atau partikelnya tersusun secara acak dan tidak teratur. Contohnya kaca, karet, dan plastik. Molekul dalam bentuk amorf memiliki energi dan pergerakan molekular yang tinggi, yang sehingga menyebabkan ketidakstabilan secara kimia dan fisika. Maka karena kondisi tersebut, maka di sini saya akan menjelaskan mekanisme untuk penguatannya. Karena memiliki ketidakstabilan secara kimia dan fisika benda polimer, maka terdapat beberapa cara atau mekanisme untuk memperkuat polimer tersebut. Yang pertama yaitu fraktur polimer melalui pemutusan ikatan inter dan intramolekul. Pemutusan ikatan yang terdapat di dalam dan di luar molekulnya. Karenanya struktur kimia dari bahan-bahan ini memainkan peran besar dalam meningkatkan kekuatan. Untuk polimer yang terdiri dari rantai yang mudah meluncur melewati satu sama lain, ikatan silang kimia dan fisik dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan luluh. Maksudnya ikatan silang ini ikatan yang terdapat di dalam ikatan kimia yang terdapat di dalam bahan partikel suatu benda tersebut. Jika kita dapat digunakan dengan menggunakan pemutusan ikatan inter dengan menggantinya dengan ikatan silang, maka kita dapat meningkatkan kekuatan dan kekuatan luluh dari benda tersebut. Lalu selanjutnya dalam polimer termoset atau plastik termoset dapat digunakan untuk jembatan disulfida dan ikatan silang kovalen. Yang sebelum ikatan silang ini ditambah dengan ikatan silang kovalen lainnya meluncurkan struktur keras yang tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Tautan silang ini dapat membantu dalam meningkatkan kekuatan tarik material yang mengandung banyak volume bebas yang rentan terhadap crazing. Biasanya polimer rapuh seperti kaca. Nah, pada yang selanjutnya itu dengan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Dalam elastomer termoplastik, pemisahan fase komponen monomer yang berbeda mengarah pada asosiasi domain keras dalam lautan fase lunak, menghasilkan struktur besi yang dapat meningkatkan kekuatan dan kekakuannya. Jika hasil terjadi dengan rantai yang meluncur melewati satu sama lain pita geser, kekuatannya juga dapat ditingkatkan dengan memasukkan kekusutan dan ke dalam rantai polimer melalui ikatan karbon-karbon tak jenuh. Dalam ikatan kimia sendiri, jika jarak antar partikelnya didekatkan, jika saya beri gambaran misalkan partikel A dengan partikel B yang jaraknya semakin dekat, maka kekuatan dari benda yang partikelnya dekat-dekat ini akan kuat. Di sini seperti yang dijelaskan di sini dengan kekuatannya dapat dikatakan dengan masukkan kekusutan ini jika ada terdapat partikel yang lurus seperti ini, dia akan mudah patah atau mudah fraktur. Tapi jika kita merekatkannya atau kita bikin lingkaran atau berbentuk yang kusut atau yang lebih dekat antara partikel-partikel atom-atomnya itu, maka kekuatannya akan meningkat dalam rantai polimer, sehingga dengan seperti yang disebutkan tadi dengan ke dalam rantai polimer melalui ikatan karbon-karbon tak jenuh. Jadi ikatan karbon-karbon yang tak jenuh ini kita dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan dari benda tersebut. Lalu selanjutnya itu menambahkan bahan pengisi. Jadi bahannya itu ditambahkan, polimer tersebut ditambahkan bahan pengisi seperti serat, platelet, dan partikel. Teknik ini adalah teknik yang umum digunakan untuk memperkuat bahan polimer, yaitu yang sering digunakan untuk memperkuat polimer dengan menambahkan bahan yang lainnya.
Pengisi seperti tanah liat, silika, dan bahan jaringan karbon telah banyak diliti dan digunakan komposit polimer karena efeknya yang pada sifat mekanik. Jadi sifat mekanik benda tersebut meningkat. Lalu selanjutnya, jadi intinya yang bagian ini itu dengan kita polimer tersebut kita menambahkan bahan lainnya seperti serat, pelalet, dan partikel ya. Yang kita ketahui bahwa teknik ini yang umum digunakan oleh sebagian orang dengan menambahkan bahan lainnya sehingga dapat membuat kekuatan mekanik dari benda tersebut meningkat. Selanjutnya, meningkatkan kekuatan unit monomer melalui menggabungkan cincin aril adalah mekanisme penguatan lainnya. Jadi kita perkecil lagi kan polimer. Jadi unit monomernya yaitu kan polinya banyak. Jadi kan polimer terdiri dari beberapa monomer. Jadi monomer ikatan unit monomernya yang kita otak-atik lagi ini melalui penggabungan cincin aril adalah mekanisme penguatan lainnya. Dari struktur molekul mekanis ini sangat tergantung pada stres atau tegangan yang diterapkan. Sementara cincin aril ini dapat drastis meningkatkan kekakuan di sepanjang arah rantai. Bahan-bahan ini mungkin masih rapuh dalam arah tegak lurus. Jadi masih dalam arah tegak lurus, masih agak rapuh ya dalam cincin aril ini. Intinya bagian ini itu. Dan selanjutnya yang terakhir, polimer pencampur adalah metode lain untuk meningkatkan kekuatan, terutama dengan bahan yang menunjukkan faktor rapuh yang mendahului seperti ataktik polystyrene atau APS. Sebagai contoh, dengan membentuk campuran APS 50-50 atau setengah 50% dengan polyethylene oksida atau PPO, kecenderungan perekatan ini dapat hampir sepenuhnya ditekan secara substansial, meningkatkan kekuatan fraktur dari benda tersebut atau dari polimer. Mungkin cukup sekian saja materi yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika terdapat salah. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.